Kisah asmara Bruri dengan Widyawati berawal dari pertemuan mereka pada tahun 1967 dalam suatu pesta remaja di sebuah tempat Kebayoran Baru. Pendek kata mereka menjadi sepasang kekasih. Namun pada kesempatan pertama, ketika Bruri berkunjung ke rumah Widyawati, Ibunda Widya langsung menunjukkan ketidaksetujuannya. Bruri dilarang dekat-dekat dengan putrinya. Bak cerita dongeng, mereka berhubungan secara diam-diam. Untuk menjumpai Widya, Bruri harus melompat pagar demi menemui pujaan hatinya. Lewat sebuah jendela, pertemuan itu terjadi. Namun bukannya hati girang, sebaliknya mereka berpeluh air mata. Meski berusaha bertahan, paduan kasih mereka harus kandas. Bruri benar-benar patah hati. Widyawati kemudian jatuh ke pelukan Sofan Sofyan, lawan mainnya di film Pengantin Remaja, yang berlanjut ke jenjang pernikahan pada tahun 1972. Tanggapan Bruri, saya sangat paham bahwa suami istri yang sudah membentuk rumah tangga tidak perlu diganggu-gugat. Masa lampau biarlah terbenam. Saya ingin membenamkan masa lampau itu sedalam-dalamnya. Hanya sanubari saja yang menyimpan kenangan itu, ungkap Bruri. Ketika berpartisipasi dalam festival lagu pop song tingkat nasional tahun 1973, Bruri membawakan lagu Romi dan Yuli yang didedikasikan untuk Widyawati. Lagu ini diambil dari soundtrack Pengantin Remaja yang dibintangi Widyawati. Dengan sepenuh hati Bruri membawakan Romi dan Yuli yang berujung kemenangannya. Yuli dan Romi, dua remaja saling Lagu tersebut sangat mengena di hati saya ketika menyanyikan serasa diri saya di dalamnya. Begitu besar kasihku padanya, ujar Bruri. Tapi apa hendak dikata kisah asmara itu harus dipadamkan? Saya menyadari itu, dan demikianlah saya harus berani melihat kenyataan seperti sekarang. Kemudian paduan kasihnya dengan bintang film yang tengah menanjak Christine Hakim mulai terjalin sejak awal tahun 1976. Peran bersama dalam film Impian Perawan menjadi awal pertemuan mereka. Christine sebelumnya sudah dikenal berkat raihan Piala Citra pada FFI tahun 74. Lalu Bruri mengajak Christine sebagai penyanyi tamu di album Dinda Kanda. Bahkan keduanya makin lengket saat rekaman melodi Air Hujan karya Arianto di Kuala Lumpur. Di saat itu engkau berjalan denganku. Mereka main film bersama lagi dalam sesuatu yang indah, yang menghasilkan Christine Piala Citra. Kisah maupun gosip keduanya mulai menghiasi pemberitaan media massa. Bahkan dikabarkan keduanya sudah membeli rumah di real estate Pondok Labu Cipete. Namun perbedaan keyakinan menjadi kendala. Meski dikabarkan akan naik pelaminan, rencana itu tiada kunjung terwujud. Ujungnya pada tahun 1981, tepatnya tanggal 16 Oktober, Bruri malah menikah dengan artis terkenal dari negeri jiran, Anita Sarawak. Hubungan asmara Anita dan Bruri bersemi sejak awal tahun 81, makin intens ketika bertemu lagi dalam festival film Malaysia pada bulan April. Pada fase ini, Bruri akhirnya pindah keyakinan dengan mengganti namanya sebagai Bruri Ridwan Abdullah. Hukum di Singapura jelas melarang pernikahan beda agama. Pernikahan Bruri dan Anita hanya berusia 5 tahun. Pada tahun 1985, mereka resmi bercerai tanpa dikaruniai seorang pun anak. Sebenarnya Bruri telah mempunyai keturunan seorang putra yang lahir pada tahun 1971 dari kekasihnya, Astrid Kaihatu. Bruri menemukan tambatan terakhirnya kepada gadis bernama Wanda Irin Latuperisa. Mereka menikah pada tanggal 26 Desember 1988. Perkenalan berawal dari acara Natal bersama keluarga besar Maluku di Jakarta. Wanda waktu itu masih berusia 19 tahun dan sedang kuliah di Hukum Atmajaya. Pasangan ini memiliki 2 anak, Don dan Lia. Baik Wanda dan 2 anaknya kini tinggal di Amerika Serikat. Gangguan tenggorokan buat kamu gak nyaman? Bukan kamu aja, orang lain juga. Strepsils dengan antiseptic action cepat legakan tenggorokan dari awal gejala. Saat Strepsils, kapan aja?
Amerika Serikat. Brury menyapa dunia pada tanggal 25 Juni 1948 di Ambon dengan nama Simon Domingus Pesulima. Orang tuanya pasangan Gijsbert Pesulima dan Wil Mince Marantika. Ayahnya seorang pendeta sebelum berkarir sebagai jaksa di Pengadilan Negeri Ambon. Sang ayah mendidik dengan sangat keras, hingga akhirnya Brury lebih banyak tinggal di rumah pamannya Simon Marantika. Ia juga seorang pendeta dan tokoh Dewan Gereja Indonesia. Simon Marantika tidak mempunyai anak dan sering sekali memanjakan Brury. Masa kecil Brury terhitung bandel. Di usia 5 tahun ia tanpa sengaja membakar taplak meja. Terkesima dengan nyala api, ia membiarkan api melahap habis taplak meja hingga menjalar menghanguskan seluruh rumah pamannya. Namun pamannya malah berucap bahwa Brury nantinya akan membakar dunia. Brur adalah nama panggilan akrabnya sebagai kakak tertua. Adiknya laki semua, Hangki, Johan dan si bungsu Helmi Pesolima yang mengikuti jejak Brury sebagai biduan. Nama Brury Marantika ia gunakan sejak mulai berkecimpung di dunia menyanyi. Pamannya menginginkan Brury menjadi pendeta, namun minat kuatnya adalah berolah vokal. Brury tak pernah mengecap pendidikan sekolah musik. Ia memulai sebagai penyanyi solo di kor gereja. Peranan yang ia jalani selama 5 tahun hingga remaja. Sekitar Warsa 1965. Selepas SMP Brury berangkat ke Jakarta mengikuti pamannya yang terlebih dahulu pindah tugas ke ibu kota. Ia melanjutkan pendidikan menengahnya di SMA PKSD. Penampilan pertama di muka umum terjadi dalam sebuah acara pesta perkawinan di Bogor. Waktu itu Brury tampil bersama iringan band bernama Filamita dan mendapatkan honor Rp100. Tamat dari SMA PKSD, Brury kemudian bergabung dengan band Anagata pimpinan Remy Leimena, lalu pindah ke band Bhayangkara, dan berpetualang lagi merapat ke grup The Rizas. Pengalaman pahit ketika manggung, ia pernah dilempari ketika pentas di suatu pesta anak muda di kawasan Senayan. Ketika melamar menjadi penyanyi di perusahaan rekaman pertama di Indonesia Irama Records milik Mas Yos, para pencari bakat termasuk Mus Mualim meminta Brury menyanyikan lagu berjudul Ayam dan Lapeh. Hal itu menyulitkan karena dia terbiasa menyanyikan lagu barat. Seminggu kemudian diminta datang lagi dengan lagu yang sama. Bahkan berkali-kali casting hingga 6 bulan lamanya tanpa kabar sama sekali. Berbagai peristiwa itu menjadi cambuk untuk meningkatkan kualitas suara dan performance-nya. Demi fokus melangkah di dunia tarik suara, Brury keluar dari kuliahnya di Fakultas Psikologi UKI yang sudah memasuki semester 4. Pada tahun 1967, Brury ikut audisi dan diterima bergabung dengan grup musik The Pros, band yang beranggotakan Dimas Wahab, Enteng Tanamal, Fuad, dan saksofonis Pomo. Bersama The Pros, album demi album diproduksi. Umumnya lagu berbahasa Inggris dan sering mengcover lagu-lagu barat. Album Piringan Hitam bertitel Danny Boy terjual hingga 6.000 keping, angka yang termasuk besar waktu itu. Danny Boy bahkan menjadi julukan dari Brury. But come me back one summer. Melalui The Pros, karir menyanyi Brury semakin terang. Tawaran manggung di berbagai tempat berdatangan mulai Singapura, Jepang hingga pentas di Amerika selama 6 bulan di restoran Ramayana milik Pertamina yang berlokasi di New York. Proyek rekaman solo Brury juga mulai menapak sukses. Angin Malam dan Pengantin Remaja menjadi 2 hits besar Brury pada awal tahun 70-an. Diiring gemuruh angin. Namanya menancap di hati penggemar musik tanah air. Tahun 1971-72, hasil angket siaran musik ABRI menempatkan Brury sebagai penyanyi favorit nomor 2 di bawah Muhsin Alatas. Barulah setahun berikutnya, ia terpilih dengan suara terbanyak sebagai penyanyi terfavorit angket siaran musika ABRI. Ajang festival lagu yang pertama diikutinya adalah Lomba Bintang Radio RRI di Ambon tahun 1964. Ia memperoleh juara 3 untuk kategori hiburan. Tahun 1968, berpartisipasi dalam Lomba Penyanyi Pop se-Jakarta,
Hasilnya posisi runner-up di bawah kampiun Frans Daromes. Di ajang paling bergengsi tingkat nasional Festival Lagu Pop Song edisi perdana tahun 1973, Brury berhasil masuk sebagai finalis dan menyabet gelar pertama. Setingkat di bawahnya ada biduan Anna Matovani dan Deddy Damhudi. Lagu yang dibawakannya Romy dan Julie, Cast Away Loneliness, sebagai lagu wajib, dan lagu ketiga, Gubahanku karya Gatot Sunyoto. Kemenangan ini membawa Brury tampil dalam Festival World Pop Song di Budokan Tokyo, Jepang. Sayangnya ia belum mampu meraih predikat apapun di ajang ini. Walau apa yang terjadi. Festival Pop Song kedua yang digelar tahun 1974, Brury mempertahankan jejak juaranya berkat lagu Cinta karya Titik Puspa. Biduan yang ia kalahkan ada nama trio Bimbo, Andi Meriem Matalata, dan Melky Goeslaw. Kembali Brury mewakili Indonesia dalam Pop Song di Tokyo. Lagi-lagi Brury gagal meraih posisi terhormat. Ke gunung engkau ikut. Sejak meniti karir di dunia hiburan, Brury menempelkan nama Marantika di belakangnya. Sang ayah kandung Gigisbert Pesulima mulai berkeberatan dan meminta Brury untuk menggunakan marga Pesulima. Brury bersikeras bahwa pemakaian nama Marantika hanya untuk kepentingan komersial semata. Namun jika dirunut, sejak kecil Brury memang kurang cocok dengan ayah kandungnya. Perlakuan keras sang ayah yang mendorongnya tinggal bersama Simon Marantika. Marga dari pamannya inilah yang ia gunakan sebagai nama belakang. Perbedaan pendapat ini sempat berlanjut sampai ke pengadilan di Ambon. Namun akhirnya Brury mengalah terhadap kemauan ayahnya. Tahun 1975, ia mulai menggunakan nama marga Pesulima. Sejak saat itu, album rekaman kaset maupun piringan hitam yang diproduksi sampulnya tertulis Brury Pesulima, termasuk rekamannya bersama dedengkot jazz Jack Lesmana. Kehidupan asmara Brury benar-benar mempengaruhi aktivitas bermusiknya. Pasang surut hubungannya dengan Christine Hakim pada akhir 70-an membuatnya jarang mengeluarkan album baru. Tahun 1980, ia sempat dikontrak Warner Bros. Dengan merilis Senja di Kuala Lumpur dan Sahabatku. Sejak menikah dengan Anita Sarawak, Brury lebih memilih untuk menekuni bisnis, mendirikan Brury Enterprise Promotion yang bergerak di bidang show bisnis dan Bratina Training Course, semacam pelatihan olah vokal menjadi penyanyi profesional. Perpisahannya dengan Anita Sarawak pada tahun 1985 menyiratkan dua hal, pernikahan yang gagal dan bisnis yang tertatih-tatih. Menjadi pengusaha memang tidak cocok dengan jiwa Brury, menyanyi adalah dunianya. Setahun kemudian pada Agustus 86, Brury merilis album baru yang menandakan comeback-nya di dunia musik tanah air. Lagu karya Rinto Harahap, Aku Jatuh Cinta langsung terbalas gairah dari masyarakat. Janganlah kau berkata benci. Menyusul kemudian duetnya dengan Vina Panduwinata menghasilkan Bahasa Cinta. Tanpa suara, tanpa kata-kata, cukup hanya dengan tatapan mata. Itulah bahasa cinta gaya Brury Pesulima dan Vina Panduwinata. Kita bicara dalam bahasa cinta. Tahun 1988, ia merilis album ciptaan Rinto lagi, Engkau Begini Aku Begitu yang berlirik ikonik, Buah Semangka Berdaun Sirih. Buah semangka berdaun sirih. Semakin berumur Brury makin menunjukkan tajinya, terbukti duetnya dengan Dewi Yull ketika melakukan Jangan Ada Dusta di Antara Kita menjadi album Brury dengan penjualan tertinggi. Ketika pertama ku jumpa denganmu. Dalam album ini, Brury kembali menyandang nama Marantika di belakangnya. Menyusul kemudian album Rindu yang Terlarang dan Karisma Cinta dari duet populer ini. Selain menyanyi, dunia akting pernah menghampirinya.
film Berandal-Berandal Metropolitan menjadi peran pertamanya. Tidak banyak yang tahu, Bruri pernah menjadi manajer tim sepak bola Liga Galatama Jaka Utama yang bermarkas di Lampung. Bruri pula lah yang menciptakan lagu Mars untuk supporter Jaka Utama. Bruri telah berpulang pada tanggal 7 April tahun 2000 di Rumah Sakit Puri Cinere, Kota Depok, setelah menjalani perawatan karena stroke yang dideritanya. Sebagai penyanyi, salah satu kehebatannya adalah improvisasi ketika melantunkan sebuah lagu. Bruri bisa membuat lagu apapun sebagai lagu yang berkarakter dia, lagu Bruri.